Saya sebelum kesini memang agak terlambat ini karena mampir ke Dewan Pers dulu bersama dengan kawan-kawan dari advokat Baki Gama 03, juga kemudian dari TPN, tim hukum TPN Ganjar Mahfud ya. Ada juga di sini relawan yang juga ikut mendampingi saya, luar biasa, mengapresiasi sekali karena ini bukan bicara soal saya, Aiman, terlalu kecil, tapi ini bicara soal bagaimana hal yang sifatnya mengkritik tapi kemudian berujung pada proses pidana. Nah, saya mau sampaikan dua hal sih nanti ditambahkan oleh teman-teman dari tim hukum. Yang pertama, di tengah isu netralitas yang paling diperbincangkan selama proses pemilu kali ini, justru malah saya yang menyampaikan kritik, mengingatkan, itu malah di proses pidana. Ini hal yang tentunya jadi pertanyaan, tidak hanya bagi saya tapi juga banyak publik. Yang kedua, apa yang saya sampaikan ya, itu juga disampaikan juga secara persis, bahkan lebih detail oleh sejumlah media massa nasional ya, yang kredibel. Saya tunjukkan misalnya, ini adalah ya, Media Indonesia 10 November 2023. Ini disampaikan. Kemudian ada lagi ya, Media Indonesia juga 11 November 2023. Kemudian ada lagi Media Indonesia di 18 November 2023. Ini persis kemudian apa yang disampaikan persis terhadap apa yang juga saya sampaikan. Ya. Oke. Dan juga di podcast Bocor Alus Tempo tanggal 2 Desember 2023 itu bahkan secara detail juga disebutkan. Bahkan disebutkan pangkat dan lain sebagainya pada waktu itu. Dan juga di majalah Tempo 4 Desember 2023. Diangkat. Nah, ini menjadi pertanyaan teman-teman sekalian, apakah media-media ini menyebarkan berita bohong seperti yang dituduhkan kepada saya? Tentu jawabannya kan tidak. Jadi kalau proses saya ini terus dilanjutkan, tentu ini menjadi pertanyaan. Meskipun secara saya menjadi warga negara yang baik, saya akan terus mengikuti proses hukum ini ya. Dan saya yakin juga para penyidik ya, para pejabat di Polda Metro Jaya, juga tentu di lingkup kepolisian ini profesional menghadapi peristiwa ini.